mahasiswi ahli jenjang S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, tepatnya di Universitas Negaraski Makassar. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang spesimen darah. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas tentang spesimen darah, saya ingin membahas sedikit tentang apa sih itu farmasi, gimana sih itu kerjanya farmasi, karena menurut saya di luar sana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya jurusan farmasi. Mungkin beberapa orang atau masyarakat di luar sana mengetahui jika farmasi itu adalah seorang penjaga apotik, seorang penjaga warung obat. Nah, ini adalah salah satu pandangan masyarakat yang hanya memandang jurusan farmasi itu sebelah mata saja. Namun pada dasarnya farmasi itu tidak seperti yang teman-teman pikirkan. Farmasi itu adalah seorang yang peduli dengan kesehatan masyarakat, yang peduli akan penggunaan obat, agar pasien atau masyarakat dapat mengetahui tentang yang namanya kesehatan dan mengetahui tentang penggunaan obat yang baik dan benar. Farmasi adalah jantung bagi masyarakat, khususnya di dalam kesehatan masyarakat. Farmasi bukan hanya seorang penjaga apotik saja, tetapi farmasi juga belajar tentang bagaimana cara meracik obat, cara mencampur, cara memformulasi, cara mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, serta menciptakan obat dengan memenuhi standar kualitas dan kelayakan obat. Lulusan dari jurusan farmasi ini biasa disebut dengan farmasis. Mahasiswa dan mahasiswi yang akan menyelesaikan perkuliahan ini akan mendapatkan gelar AMD Farm jika berasal dari jenjang D3 Farmasi, dan akan mendapatkan gelar S Farm jika berasal dari jenjang S1 Farmasi. Setelah mengambil jurusan farmasi ini, teman-teman bisa langsung melanjutkan ke pendidikan profesi apoteker, dan teman-teman akan mendapatkan tambahan gelar APT atau apoteker. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit tentang bagaimana itu jurusan farmasi, bagaimana itu dunia farmasi, dan bagaimana itu pekerjaan farmasi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa menambah wawasan ilmu teman-teman tentang dunia kefarmasian. Kita akan masuk ke dalam materi utama kita, yaitu spesimen darah. Apa saja sih yang akan kita bahas nanti di materi ini? Yang pertama yaitu ada pengertian spesimen darah, bagaimana cara pengambilan spesimen darah, penanganan sampel, pengawetan sampel, penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel, diagnosis, pengobatan, faktor pencetus, dan keluhan yang biasa terjadi. Apa sih pengertian dari spesimen darah? Spesimen darah adalah pemeriksaan sampel darah yang diambil dari tusukan pada jari atau pembuluh darah bagian tertentu, seperti lengan, dengan menggunakan jarum yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit, racun, atau zat tertentu. Adapun cara pengambilan spesimen darah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu darah vena. Langkah awal yang harus kita kerjakan yaitu yang pertama, disiapkan alat dan bahan, kemudian dipasangkan tourniquet di atas lengan pasien, kemudian diminta pasien untuk mengepalkan tangannya, dilakukan palpasi dengan jari telunjuk untuk mencari denyut vena, didesinfeksi menggunakan kapas alkohol 70% pada bagian yang akan ditusuk. Kemudian ditusuk vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas dan membentuk sudut 15-30 derajat dengan permukaan lengan. Ditarik karet penghisap pelan-pelan sampai didapatkan sejumlah darah yang dibutuhkan. Dilepas tourniquet dan pasien diminta untuk
untuk membuka kepalan tangan. Kemudian diletakkan kapas kering di atas tusukan dan jarum ditarik keluar. Dituang darah ke dalam tabung yang sudah diberi identitas pasien dan sesuaikan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan atau diminta oleh pasien. Cara pengambilan spesimen darah yang kedua yaitu darah kapiler. Adapun cara yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, didesinfeksi tempat pengambilan darah dengan kapas alkohol. Yang kedua, dikumpulkan darah pada ujung jari dengan cara ditekan. Kemudian, ditusukkan lancet pada ujung-ujung jari, dihapus darah yang keluar pertama kali, dan darah yang keluar selanjutnya dapat digunakan untuk pemeriksaan. Kemudian, cara pengambilan spesimen darah yang ketiga yaitu darah arteri. Yang pertama, tentukan daerah yang akan diambil darahnya. Kemudian lakukan tindakan aseptik dengan povidon iodium 10%, biarkan sampai mengering, lalu ulangi dengan alkohol 70%. Siapkan syringe dengan spoid yang telah dilumuri antikoagulan heparin. Kemudian tusukkan jarum tegak lurus. Darah akan mengalir ke syringe. Kemudian jarum dibengkokkan dan ditusuk dalam lilin. Kita masuk ke dalam penanganan sampel. Darah yang diperoleh ditampung ke dalam tabung dengan tutup yang berwarna sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Ada yang tidak mengandung antikoagulan dan ada yang mengandung antikoagulan. Darah yang dimasukkan ke dalam tabung berisi antikoagulan kemudian dihomogenkan dengan cara membolak-balik tabung kira-kira 10-12 kali secara perlahan dan merata. Kita masuk ke dalam pengawetan sampel. Pengawetan spesimen yaitu tindakan mengamankan sampel atau spesimen agar dapat disimpan dan diawetkan beberapa waktu sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan atau sebelum dikirim ke laboratorium rujukan yang bertujuan untuk menghindari pengambilan sampel atau spesimen berulang kali pada pasien. Antikoagulan merupakan senyawa yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah pada sampel atau spesimen. Adapun cara pengawetan sampel, yang pertama, sampel darah whole blood atau PDTA yang sudah selesai dianalisa atau diperiksa diawetkan dengan cara disimpan di kulkas pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, masa simpan darah adalah 7 hari setelah darah diperiksa atau dianalisa. Kemudian yang ketiga, darah yang sudah lebih dari 7 hari dan tidak ada komplain dan pengulangan akan dibuang di tempat sampah infeksius. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah ada 5. Yang pertama yaitu hemofilia. Kemudian yang kedua yaitu malaria. Yang ketiga yaitu anemia. Yang keempat yaitu diabetes mellitus. Kemudian yang kelima yaitu sepsis. Kita akan membahasnya satu persatu. Penyakit yang pertama yaitu hemofilia. Diagnosisnya, diagnosa yang ditempuh cukup beragam untuk mengetahui apakah anak bakal terserang penyakit hemofilia.
Adapun diagnosis yang dilakukan yaitu ada 3. Yang pertama, tes CVS, kemudian yang kedua, tes darah, kemudian yang ketiga, uji genetik. Adapun pengobatan yang dilakukan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hemofilia A, pengobatan pencegahan untuk penderita hemofilia A adalah suntikan obat Optodop alfa, yaitu faktor pembekuan 8 yang diberikan tiap 48 jam sekali. Efek samping yang mungkin timbul adalah terasa gatal pada area kulit yang disuntik, muncul ruam kemerahan, dan terasa sakit. Kemudian yang kedua yaitu hemofilia B. Penderita hemofilia B akan diberikan suntikan obat Nonacok alfa, yaitu faktor pembekuan 9 yang diberikan rutin 2 kali seminggu. Efek samping dari obat ini antara lain sakit kepala, mual, rasa tidak nyaman, dan bengkak pada area tempat obat disuntikan. Adapun faktor pencetusnya, yang pertama yaitu penyakit keturunan, kemudian yang kedua kondisi kehamilan tertentu, yang ketiga kondisi autoimun, yang keempat kanker, dan yang kelima sklerosis multiple. Adapun keluhan yang biasa terjadi yaitu mimisan yang berlangsung lama, kemudian pendarahan pada luka yang membutuhkan waktu lama untuk berhenti, pendarahan pada gusi yang berlangsung lama, mudah memar pada kulit, otot yang mudah bengkak dan terasa lunak, pendarahan hebat setelah cedera atau operasi, rasa sakit dan kaku di daerah sekitar sendi seperti siku akibat pendarahan di dalam tubuh atau pendarahan internal. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel yang kedua yaitu ada penyakit malaria. Diagnosisnya yaitu dengan RDT atau Rapid Diagnostic Test, kemudian yang kedua dengan tes serologi. Adapun pengobatannya yaitu pengobatan radikal malaria dengan membunuh semua stadium parasit yang ada dalam tubuh manusia. Adapun faktor pencetusnya, yang pertama yaitu faktor lingkungan, kemudian yang kedua yaitu faktor host atau manusia dan nyamuk. Keluhan yang biasa terjadi yaitu demam, menggigil dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. Kemudian gangguan kesadaran, kejang-kejang, panas sangat tinggi, mata dan tubuh kuning, perdarahan hidung, gusi atau saluran cerna, nafas cepat atau sesak napas, muntah terus-menerus dan tidak dapat makan dan minum, warna air seni seperti teh pekat dan dapat sampai kehitaman. Jumlah air seni kurang bahkan sampai tidak ada. Kemudian telapak tangan sangat pucat. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah yang ketiga yaitu diabetes mellitus. Diagnosisnya, pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer. Kemudian pengobatannya yaitu insulin, yaitu yang pertama rapid acting insulin, kemudian yang kedua short acting insulin, kemudian yang ketiga
long acting insulin. Adapun faktor pencetusnya yaitu yang pertama riwayat keluarga, kemudian yang kedua obesitas atau kegemukan, yang ketiga mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, yang keempat hipertensi atau darah tinggi. Kemudian keluhan yang biasa terjadi, yang pertama yaitu poluria atau sering buang air kecil, kemudian yang kedua poldipsida atau sering haus, kemudian yang ketiga polfagia atau banyak makan atau mudah lapar, kemudian yang keempat penglihatan kabur, yang kelima koordinasi gerak anggota tubuh terganggu, yang keenam kesemutan pada tangan atau kaki, yang ketujuh timbul gatal-gatal yang seringkali sangat mengganggu atau pruritus, dan yang kedelapan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah yang keempat yaitu anemia. Diagnosis dilakukan dengan cara tes darah untuk mengetahui jenis umum dari anemia yang terdiri dari kadar zat besi, vitamin B12, asam folat, dan vitamin mineral lainnya. Kemudian jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin, jumlah retikulosit. Selain itu ada juga tes-tes lainnya yang mungkin dilakukan untuk menemukan masalah medis yang dapat menyebabkan anemia. Kemudian adapun pengobatan yang dapat dilakukan yaitu pengobatan harus diarahkan pada penyebab anemia. Di antaranya adalah transfusi darah, kemudian pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian obat dengan tujuan untuk memperbanyak sel darah merah dalam tubuh, kemudian mengonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin serta mineral lainnya. Adapun faktor pencetusnya, yang pertama yaitu kekurangan vitamin dan nutrisi seperti rendah zat besi, vitamin B12 dan folat. Kemudian gangguan usus sehingga kemampuan menyerap nutrisi dan vitamin berkurang. Memiliki penyakit kronis, terdapat riwayat penyakit yang sama di keluarga pengidap, kemudian faktor lain seperti paparan zat beracun, kondisi imun tubuh, dan lain sebagainya. Adapun keluhan yang biasa terjadi, yang pertama yaitu selalu merasa mudah marah, kemudian yang kedua tubuh lebih sering merasa lemah atau lelah saat berolahraga, sakit kepala, kemudian mengalami masalah sulit berkonsentrasi atau berpikir. Kemudian yang kelima, penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel yaitu penyakit sepsis. Sepsis dapat disebabkan oleh berbagai macam infeksi, baik yang dikarenakan oleh bakteri, virus, ataupun jamur, menyebabkan peradangan dan pembengkakan di berbagai bagian tubuh. Adapun diagnosisnya, yang pertama yaitu tes darah, yang kedua tes urin, yang ketiga tes sekresi lendir, yang keempat X-ray, yang kelima CT scan. Adapun pengobatannya, yang pertama yaitu obat-obatan, kemudian yang kedua oksigen, dan yang ketiga infus. Adapun faktor pencetusnya, yang pertama yaitu paru-paru basah, kemudian yang kedua infeksi saluran kemih,
Yang ketiga, infeksi pada saluran pencernaan. Yang keempat, infeksi bakteri di aliran darah. Yang kelima, bayi, anak-anak, dan lansia. Yang keenam, wanita hamil atau baru saja melahirkan. Kemudian, orang yang mengalami cedera fisik seperti patah tulang, luka sayat, luka tusuk, atau luka bakar. Kemudian, keluhan yang biasa terjadi yaitu seluruh tubuh tekanan darah rendah, demam, gemetar, kelelahan, kulit memerah, panas dingin, pusing, atau suhu tubuh rendah. Kemudian kognitif, kebingungan mental atau tingkat kesadaran berubah, pernapasan cepat atau nafas pendek juga umum. Kemudian denyut jantung cepat, disfungsi organ, mengantuk, penurunan kesadaran, perubahan warna kulit, atau produksi air seni tidak cukup. Baik, itulah pemaparan materi dari saya tentang spesimen darah. Semoga teman-teman yang boleh mendengarkan materi saya bisa menambah wawasan dan ilmu